Halo, selamat malam, Frey. Oke, jadi ntar udah record ya ini. Oke. Di hari ini kita akan mempelajari materi dan di modul baru ya mengenai data analisis. Ntar aku share screen dulu. Udah kelihatan belum, Frey? Ya, Pak. Oke, oke. Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari modul baru atau library baru untuk kebutuhan data analisis, yaitu nama library-nya Pandas. Kalau biasanya kita di sebelumnya untuk membuat game, itu biasanya kita pakai library Pygame, kemudian kalau buat aplikasi Windows atau desktop itu kita pakai PyKitty, tapi untuk kebutuhan data analisis, ini nanti kita akan menggunakan library dari Pandas yang namanya Pandas ya. Oke. Jadi di modul sebelumnya yang kita kerjakan itu kita sempat mengerjakan aplikasi semacam health check di mana di aplikasi itu nanti akan ada muncul beberapa data yang di mana data tersebut nanti akan diperhitungkan sehingga menghasilkan sebuah indeks atau satisfactory level. Nah ini. Oke, jadi ada materi baru yaitu namanya data analisis. Jadi nanti seperti yang aku pernah sampaikan dulu bahwa untuk penggunaan bahasa Python itu banyak sekali. Di antaranya itu mulai dari pembuatan web, pembuatan aplikasi mobile yang di HP, kemudian aplikasi Windows atau desktop yang kita buka dari PC biasanya, dan juga untuk kebutuhan data analis. Ada juga machine learning. Nah, machine learning ini nanti kaitannya hampir sama dengan data analisis, cuman melanjutkan pembelajaran data analisis. Nah, machine learning ini nanti itu sebuah pembelajaran yang sering kita temui ya di kehidupan kita saat ini yaitu penggunaan AI. Jadi AI itu teknologinya mengadopsi dari machine learning itu tadi. Oke. Nah, di data analis ini kita menggunakan library Pandas ya. Oke. Di sini a large amount of data is used to obtain knowledge and extract new idea in startup and business. Jadi biasanya sebuah data analisis itu dilakukan untuk melakukan riset terkait misalnya ya produk yang terlaris atau penjualan produk yang terlaris dengan Shopee itu biasanya barang yang terlaris apa? Nah, biasanya Bapak, ya. boleh sebentar saya mau cas HP dulu buat foto. Oke, boleh boleh silakan, Pre. Oke, sudah Pak. Oke. Jadi ini ya, jadi aktivitas yang kita lakukan di dalam pekerjaan ataupun di sekolah atau dimanapun itu biasanya sebuah informasi itu disimpan dalam bentuk data. Dari banyaknya data, nanti itu bisa kita gunakan dengan berbagai macam kegunaan ya. Misalkan nanti ketika sebuah perusahaan ingin mengetahui kira-kira produk mana yang paling terlaris. Nah, di situ nanti akan ada proses yang namanya data analisis untuk mengetahui barang apa yang terlaris dan dari situ nanti akan diputuskan kira-kira barang mana yang produksinya itu harus ditingkatkan dan barang mana yang produksinya itu diminimkan. Misalnya untuk produk-produk yang kurang laris itu nanti bisa dikurangi produksinya atau dikasih iklan supaya nanti si klien membeli produk yang kurang laris itu. Bapak, Ya,
Ini kayak algoritma sama recommendation ya. Gimana? Mirip kayak algoritma sama recommendation di aplikasi kayak Gojek, YouTube, atau Instagram gitu. Di Iya, FYP gitu. iya betul. Nanti itu di bagian machine learning, setelah data analisis itu nanti kita akan mempelajari algoritma juga. Jadi untuk modul ini kita belajar untuk menganalisa data terlebih dahulu, kemudian di modul berikutnya itu kita akan mempelajari machine learning, yaitu menentukan dari data yang kita dapatkan atau dari hasil analisa data kita, itu kita nanti akan menggunakan algoritma apa, kayak gitu. Biasanya kalau Free main sosmed, katakanlah Instagram, TikTok, dan lain-lain, ketika Frey katakanlah menonton kesukaan Frey, kereta ya, katakanlah kereta, maka untuk konten-konten selanjutnya yang akan tampil, entah itu dalam bentuk iklan ataupun reels, itu nanti bisa berkaitan dengan itu. Nah, itu cara kerjanya algoritma, sorry. Dan algoritma itu nanti kenapa bisa munculkan itu disebabkan dengan adanya proses data analis seperti itu. Oh, orang ini kesukaannya apa, kebiasaannya nonton apa, maka keesokan harinya ataupun di hari-hari berikutnya itu akan ditampilkan konten yang serupa. Nah, itu. Okay, let's suppose what question must be answered by the entrepreneur to make the product profitable. Jadi di sini penggunaan data analisis, kita akan mengambil kasus dari sebuah perusahaan ya, untuk memprediksi kira-kira produk mana yang profit atau yang paling laris seperti itu. Jadi, key aspect influencing the success of future product, in which market should we promote the product? Nah, ini ya. Jadi, akan ada memunculkan beberapa pertanyaan untuk mengetahui atau mengambil keputusan di masa depan. Nah, ini ya. Kira-kira market mana yang harus dipromosikan untuk produknya, kemudian who will be the main consumer of our product. Jadi, siapa yang menjadi peran peran utama ya, klien utamanya untuk produk ini. Kemudian, which financial model will best for this kind of product. Terakhir, what competitive advantage does the product have? Jadi itu. Jadi nanti dari pertanyaan ini kita akan menganalisa sebuah data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, Oh, udah. eh, saya mau nanya Pak. Iya, boleh. Ini mirip kayak fitur teks di YouTube video ya, tag kayak input word kayak berkaitan dengan videonya sendiri. Gimana itu, Frey, maksudnya? Boleh saya kasih lihat nggak Pak? Boleh, boleh, silakan, boleh. Atau nah, kayak gini Pak. Bentar, coba lihat. Oh, kayak semacam memunculkan video kalau misalkan ada konten yang berkaitan dengan tagnya itu akan Iya, ditampilkan gitu ya. Iya, kurang lebih hampir sama iya seperti Pak. itu sih, Frey. Jadi Oh, tag itu kan nanti dikirimkannya dalam bentuk parameter. Dari parameter itu nanti akan dilakukan sebuah analisa data dari parameter yang dikirimkan. Jadi kurang lebihnya kayak gitu, kayak semacam iklan juga nanti di YouTube pun ada. Kayaknya di semua produk sekarang ada deh, kayak semacam algoritma-algoritma. Oke,
Oke, aku lanjut ya. The data analysis module from Word of Code. Nah, jadi in this module, in order to find the answer to the essential question, you will learn how to analyze structure and unstructured data using the Pandas library. Jadi kita akan menganalisa sebuah data yang terstruktur ya, maupun data yang tidak terstruktur. Kemudian generate new business hypothesis and test existing ones using data analysis, come up with a project startup, and based on data analysis determine the direction of their growth, financial model, competitive advantage, etc. Nah, ini yang tadi ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan, present the ideas behind business project whose relevance is proven by scientific data to investor. Jadi nanti selain menganalisa data, itu hasil dari temuan kita atau hasil analisa kita itu nanti akan dijadikan sebagai bahan presentasi untuk menawarkan atau menunjukkan kepada investornya kayak gitu. An assumption is opinion, verified data is a fact. Nah, opinion is not a fact. Jadi ini ya, asumsi itu opini ya, sama dengan opini, dan verified data, data yang terverifikasi itu merupakan fakta. Jadi opini itu masih belum tentu fakta juga. Jadi perlu kita kaji ulang dengan proses data analisis. Oke. Fakta ini from 2010 to 2022, the quantity of information will increase by 60 times. Nah, ini ya. Jadi untuk ukuran data dari tahun 2010 ke 2022 itu meningkat sangat pesat sekali ya, ukurannya sampai zettabyte. Karena apa? Karena di tahun 2010 itu untuk YouTube juga masih tahun kedua rilisnya, dan sosmed-sosmed lainnya juga Bapak, masih gimana? bukannya YouTube 2004 2005 ya? Oh iya, 2004 2005. Iya ya, betul betul. 2009 itu apa ya? Facebook atau apa ya? Aku lupa. Kayaknya Facebook. Iya, itu. Jadi itu tadi tahun itu untuk pengguna YouTube atau pengguna internet ya, itu masih sedikit. Jadi semakin bertambahnya tahun dan juga semakin pesat perkembangan teknologi, di mana sekarang pengguna teknologi itu terutama untuk sosmed, game dan lain-lain semakin banyak, otomatis untuk datanya itu meningkat sangat pesat sekali di database aplikasinya itu. Kemudian which science help to extract fact, knowledge, and idea from large amount of information. Nah, ini ada juga istilahnya data science. Jadi ilmu data ya, that is a branch of computer science that combines method, tools, and algorithm designed to extract knowledge and ideas from structured and unstructured data. Jadi ada istilahnya data science. Nah, very large science. Jadi ini untuk pemetaan sains ya, di mana nanti ini data science potongan dari sebuah science, machine learning, dan juga data analisis. Dan data analisis itu potongan dari subjek area dan juga algoritma ya, dan computer science. Nanti juga ada machine learning, itu potongan dari matematika dan statistik, dan juga algoritma dan Matematika itu level berapa, Pak? gimana? Matematika level berapa ya? Level maksudnya gimana? Eh kayak basic atau medium apa hard? Oh, itu. Untuk levelnya sih kayaknya lebih ke medium to advance ya. Soalnya berhubungan dengan statistik juga. Jadi nanti eh untuk matematikanya itu akan digunakan pada saat modul berikutnya, yaitu machine learning. Karena di machine learning itu untuk menggenerate sebuah prediction terkait misalkan ya produk yang terlaris ataupun tidak, itu biasanya kita akan membuat sebuah matematika model dengan Pandas Library, tapi itu nanti aja. Ini untuk sekedar pengetahuannya aja. Oke, nah ini di sini terdapat beberapa tahapan untuk melakukan sebuah data analisis.
Jadi banyak prosesnya. Jadi ujungnya itu mulai dari problem. Jadi kita punya problem nih yang mana kita menginginkan sebuah solusi untuk memecahkan problem tersebut. Nah, di tengah-tengah itu nanti ada proses yang namanya data analisis di mana terdapat beberapa tahapan. Nah, di sini ada extraction, ini untuk mengekstrak data. Jadi datanya itu bentuknya macam-macam. Bisa terstruktur, data terstruktur, ataupun data yang tidak terstruktur. Kemudian akan melakukan preparation. Nah, di preparation nanti itu kita akan menyiapkan sebuah hipotesis-hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan tadi untuk dijadikan parameter ketika menganalisa data nantinya. Kemudian di sini akan research. Nah, di research ini baru nanti kita akan mencoba untuk mencari datanya berdasarkan hipotesis-hipotesis di tahapan preparation tadi. Setelah ditemukan, ketika melakukan research, datanya baru kita visualisasikan. Oh, ini datanya udah ketemu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis-hipotesis di tahapan preparation. Kemudian tinggal visualisasi. Visualisasi itu menampilkan temuan kita. Baik itu nanti datanya itu atau statistiknya itu ditampilkan dalam bentuk chart, uh, banyak ya, line chart, pie chart, banyak sekali. Diagram atau chart biasanya. Nah, di situ nanti kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira produk mana yang paling laris dan produk mana yang eh, jarang dibeli oleh pelanggan kayak gitu. Oke, di sini that is in great in demand in various industry. Jadi di dunia IT itu banyak sekali ya untuk bidang pekerjaannya. Ada semacam network engineer, ada software engineer, ada yang orang yang spesialis yang berkaitan dengan data. Nah, itu nama istilahnya itu data science. Nama apa ya? Kayak pekerjaannya data science atau data analis. Biasanya kerjaannya itu melakukan sebuah analisa data. Dan di situ nanti banyak sekali ya lowongan dan di Indonesia mungkin untuk orangnya atau kompetitor kita ketika melamar pekerjaan itu tidak sebanyak software engineer kayak gitu. Nah, ini banyak biasanya di luar negeri. Oke, ini contohnya ya, ketika dicari di Glassdoor itu banyak banget dan gajinya itu lumayan banget untuk yang data science. Ada data analis, data engineer, data expert banyak banget istilahnya. Cuman itu sama aja kayaknya. Oke, what are we going to do with the data in this module? Jadi nanti kita akan memproduce a general project with real data from Google Play to master the basic operation. Jadi nanti kita akan coba mengambil sampel data yang ada di Google. Dari data yang kita dapatkan nanti kita akan melakukan filtering, kemudian grouping, clean up, dan juga visualization. Nah, ini. Nah, this will help us to learn, create, and test business hypothesis. Business hypothesis yang dimaksud itu Bapak, pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Gimana? tadi Bapak apa ya? Nge-lag sedikit. Oke, sampai mana itu? Kayaknya baru sampai visualization. Oke, jadi ini ya, what are we going to do with the data in this module? Jadi kita nanti akan memproduksi beberapa project dari data real yang tersedia di Google. Jadi dari data yang kita dapat di Google itu kita akan coba melakukan filtering datanya. Kita akan menyaring data-data yang dibutuhkan, kemudian kita akan grouping. Nanti untuk datanya bisa di group by apa? Bisa group by nama, penjualan, usia, dan lain-lain. Kemudian clean up. Kita akan melakukan clean up. Kira-kira ada data yang tidak dibutuhkan, tidak kayak gitu. Kalau misalkan ada yang tidak dibutuhkan, kita hilangkan untuk datanya itu. Kemudian terakhir itu kita akan memvisualisasi
data yang kita temukan. Tuh. Kemudian this will help us to learn to create and test business hypothesis. Jadi dari aktivitas ini kita akan bisa membuat dan mem- sorry, dan kita akan bisa mencek bisnis hipotesis kita apakah sesuai dengan data yang kita dapatkan. Hipotesis yang dimaksud itu pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu masalah-masalah yang ada di perusahaan. Come up with project, determine the direction of their growth and financial model. Kemudian terakhir, pada tahap visualization itu tujuannya untuk mempresentasikan idenya kepada investor. Okay, you have already become acquainted with the technical aspect of application development. Now it's time to study this market in more detail. Therefore, we are moving on to analyzing data and application from Google Play. Ini ya, kita yang akan kita lakukan start getting acquainted with the Pandas library. Kita akan berkenalan dulu dengan Pandas library. Take the first step in analyzing the dataset on application from Google Play. Kita coba untuk menganalisa data dari aplikasi Google ya. Okay, the large Pandas library. The library provide the following feature for data analysis in Python. Yang pertama yaitu reading and recording files of different format. Kemudian calculation of the main statistical indicator, inserting and deleting column with the data, merging data set, filtering and grouping of data, creating pivot table, kemudian terakhir creating diagram. Nah, itu. Jadi seperti biasa untuk mengimport sebuah library itu penulisannya seperti ini ya untuk Pandasnya sendiri. Ada komennya, kemudian library name-nya, kemudian ini PD ini maksudnya untuk nama aliasnya supaya tidak panjang. Jadi dikasih nama alias PD. Jadi untuk datanya itu cukup besar sekali ya. Apalagi ini data yang didapatkan dari real project. Jadi nanti datanya itu seperti ini, bentuknya disimpan dalam bentuk CSV, comma separate value. Jadi untuk pemisah antar kolomnya itu koma, tanda koma. Jadi nggak bentuk tabel lagi. Jadi datanya seperti ini. Ini ada berapa ini? Ada 10.000 baris ya. 10.000 baris, banyak banget. Oke, Panda structure. Nah ini, Panda structure di sini itu sebutannya series. Ya. Series is data structure containing element and their indexes. Jadi kalau di Excel biasanya kita sebutnya sebagai tabel ya, tapi di sini kita akan menyebutnya sebagai series. The index is the sequence number in a line. It is created automatically. Jadi untuk datanya nanti atau seriesnya itu ada indeksnya sendiri atau penomorannya. 0, 02, 00 kayak gitu. Kemudian indeksnya itu bisa secara berurutan seperti ini ataupun bisa berbentuk kode seperti ini ataupun ID seperti ini. Jadi banyak macamnya. Series data structure. The index is a sequence of a value. In the left part of the series, indexes can be of various type, but frequently they are string or integer. Jadi itu ya, bisa berbentuk berbagai macam. Ada angka, kemudian ada kode seperti ini dan juga ID. Yang perlu dicatat di sini bahwa indeks itu disimpannya dalam bentuk integer ataupun string. Untuk yang kode kayak campuran huruf dan number itu nanti kita akan simpannya dalam tipe data string. Series data structure. Nah, ini data is a sequence of a value in the right part of the series. Data may prefer to any type of data. Jadi di sini untuk indeksnya dan sini untuk value-nya. Value-nya ini name. Nanti di sini untuk tipe datanya bisa macam-macam ya. Bisa
integer, float, string, dan lain-lain. The series data structure. All index in one series are of the same data type. Jadi untuk indeksnya, semua indeks yang ada di dalam satu series, dalam satu tabel, itu harus satu tipe data. Kalau misalkan di baris pertama itu eh, tipe datanya integer, yang nomor ini untuk nomor, angka, itu maka untuk indeks selanjutnya harus angka, tidak boleh dicampur. Nah, tidak boleh dicampur. Kalau kode, kode aja sampai ke bawah. Kalau angka, angka aja. Kayak gitu. All data in one series belong to the same data type. Nah, ini untuk datanya juga sama ya. Dalam satu kolom itu harus satu tipe data. The type of index and data in the same series can either be different or identical. Nih bisa sama ataupun bisa berbeda. Oke, Pandas data structure. Ini ada data frame. Data frame is a data structure containing sets of element and their indexes. Jadi kalau series tadi satu kolom ya, index sama name. Nah, kalau data frame itu lebih besar lagi daripada si series, yaitu kumpulan dari series ya, beberapa seriesnya. Nah, ini ada name, rating, dan juga number of review. Nah, itu sebutannya sebagai data frame. Oke, data frame each line and each column of a data frame is an object of the series type. Nah, itu. Nih ya, potongannya itu. Jadi satu series. Jadi setiap baris atau setiap kolom dari sebuah data frame itu disebutnya series. Nah ini ya kayak 3.8. Kalau di Microsoft Excel itu biasanya sebutannya cell ya. Cell dan tabel. Aku tadi salah nyebutin, sorry. Jadi series itu yang cell, kemudian kalau data frame itu untuk tabelnya keseluruhan. Where should we find data for creating data frame? Nah, di sini ada apa ya? Ada beberapa website yang menyediakan dataset untuk kita jadikan sampel ketika mempelajari sebuah atau ingin melakukan sebuah data analisis. Di situ ada Kaggle, ada UCI Machine Learning Repository, ada Amazon, Google, NASA, etc. Tetapi kebanyakan itu biasanya yang digunakan kompetisi itu Kaggle. Nah, ini kaggle.com websitenya ini. Kaggle.com. Community of Data Science Specialist. Jadi di situ nanti tempatnya komunitas seorang data scientist. Oke, the most simple and common file format for working with a dataset is CSV. Nah, itu ya tadi sempat aku jelaskan sebelumnya untuk data yang kita analisa itu bentuknya CSV. Ini kepanjangannya comment spared value. Kalau istilah sederhananya itu sebuah data yang dipisahkan oleh koma-koma kayak gitu. Koma separated value separated by koma. Nah, ini ya, a text file that can be used for sorting tabular data. Bentuknya kurang lebih hampir sama dengan Excel, tetapi yang membedakan kalau Excel itu disimpannya dalam bentuk tabel dan dipisahkannya itu antar sel ya. Kalau di CSV ini bentuknya dipisahkan oleh koma-koma antar kolomnya. Nah ini, kalau misalkan tabelnya seperti ini, nah di CSV itu bentuknya seperti ini. Name, ke baris ke bawah TikTok, YouTube, Instagram, Twitch, kemudian koma. Nah ini ya koma rating, baru untuk value berikutnya itu setelah TikTok itu dikasih koma, koma kayak gitu disejajarin. Nah, koma itu kalau di kolom biasa ibaratkan baris pemisah ini, garis pemisah di tabel. Di sini garisnya itu pakai koma kayak gitu. Oke, jadi untuk membaca sebuah data di dalam file CSV itu komennya seperti ini ya di Pandas. Jadi DF ini singkatan dari data frame.
Kemudian sama dengan PD. PD seperti yang tadi ya, pandas. Kita singkat pandas nih. Pandas titik read CSV. Read underscore CSV baru nama filenya apa? Di Google Apps.csv. Nah ini ya librarinya, nama librarinya, kemudian nama functionnya, dan di sini nama variabelnya untuk data frame. General information about data. Di sini ada beberapa function atau metode ya dari sebuah pandas library. Itu ada info, ada head, ada tail, ada describe. Jadi info itu akan memberikan informasi pada masing-masing kolomnya. Entah itu jumlah datanya berapa, tipe datanya apa untuk masing-masing kolomnya. Misalkan tadi untuk kolomnya itu ada name, rating, dan juga number of review. Kemudian ada juga head. Jadi head itu menampilkan 5 baris pertama dari data CSV-nya. Nah, di sini akan tampil 5, 1, 2, 3, 4. Data 5 teratas, paling teratas. Kalau tail ini sebaliknya ya. 5 baris paling bawah. Kayak gitu. Kemudian ada describe. Nah, returns generalized statistical indicator based on the data store in data frame. Jadi untuk menampilkan datanya tadi. Nah, ini ya. Ini kita praktek info. Jadi tadi ada sebuah data dari Google App CSV. Ketika kita data frame panggil metode info, maka yang tampil di terminalnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi masing-masing kolom, rating, kategori review akan ditampilkan informasi per kolomnya. Tipe datanya apa, kemudian non-null count-nya berapa. Nah ini. Data type-nya float, informasi mengenai data frame-nya. Nah, ini ya. Ini untuk data type sin pandas. Jadi ada beberapa data type ya. Ada float, float yang ada koma-komanya, kemudian objek. Kalau objek itu biasanya bentuknya itu kayak semacam set, kalau masih ingat set atau library ya. Sorry. Aku lupa namanya. Ya kayak set kayak gitu, kayak array. Kemudian kalau integer itu eh, yang berhubungan dengan angka-angka. Oke, ada beberapa function juga atau metode head, tail, dan describe return new data frame with data taken from the uploaded data frame. Jadi untuk masing-masing ini itu akan menampilkan sebuah data frame. Kalau tadi kan informasi mengenai kolomnya, di sini nanti ketiga function ini akan menampilkan sebuah data frame-nya. Dan di sini print is used to output the data frame to the terminal. Jadi ketika kita sudah menjalankan head, tail, atau describe, supaya tampil di terminalnya, itu kita harus memanggil komen ini. Print juga. Print yang ingin tampilkan apa? Misalkan df, data frame-nya, titik function-nya apa? Misalkan describe atau hit atau tail. Nah, ini di sini untuk menampilkan head-nya ya. df print di bawahnya df titik head, maka yang ditampilkan itu 5 baris 5 baris data yang paling atas ya. Nah, ini. Sini ada informasinya juga, ada 5 baris, kolomnya ada 12. Itu. Kemudian untuk yang tail itu akan menampilkan 5 baris paling bawah dari data yang dikirimkan ini. Ada 7.000 ya, mulai baris 7.347 sampai ini baris terakhir. Kalau describe itu nanti akan menampilkan statistiknya, statistik dari datanya. Bisa juga mean ya, count, mean, STD, min 25%, 50%, 50%, maksimal. Maksudnya apa? Ini untuk menampilkan ini. Kalau di rating itu jumlah datanya ada berapa? Ini ada 7.352. Kalau Oh, berarti itu describe bukan kayak nampilin semuanya ya? Bukan ya?
Iya, bukan. Kayaknya nanti ada komennya sendiri untuk menampilkan semuanya. Kalau print itu ngapain, Pak? Kalau print itu untuk menampilkan di terminalnya. Jadi misalkan ingin menampilkan 5 baris ke bawah, supaya tampil di terminalnya sebagai output itu harus ditaruh di dalam print. Oke, saya pahami ya. Sama untuk describe juga. Oke, di sini describe ya. Count the number of non-type value, non-empty value. Ini untuk menghitung kolom kira-kira yang tidak nul atau yang ada isinya itu ada berapa baris. Kalau misalkan ada yang kosong, nanti tidak akan dihitung. Kemudian mean itu mencari nilai rata-rata ya. Jadi dari semua baris, dari 1 sampai 7.000 itu nanti akan dijumlahkan, kemudian akan dibagi dengan jumlah barisnya untuk mencari nilai rata-ratanya ya. Kemudian STD ini standard deviation, ini minimal untuk mencari nilai minimum. Kemudian ini untuk first quartile 25%-nya. Tuh, 50%-nya kayak kayak tadi kayak Mean nih kayaknya. 75%, kemudian Pak, nilai Pak, maksimum. saya Ya, boleh ke toilet dulu nggak, Pak? boleh. Maaf ya, Pak. Oke, oke, boleh, boleh. Apa?
Sudah, Pak. Halo, Kevre. Oke. Oke, aku langsung lanjut ini ya. Tadi cuman pengenalan. Oke. Setelah itu langsung praktek. Jadi di sini seperti yang aku jelaskan bahwa pertemuan hari ini itu kita akan membahas satu tahapan yaitu ekstrak data. Jadi is the process of obtaining and downloading data from various sources for further processing or storage. Di situ the structure of the problem. Jadi dari sebuah masalah itu nanti akan di breakdown lagi Oh, menjadi Pak, ya, ini lanjutan yang tadi ya? iya lanjutannya yang tadi, Frey. Oke, research question kemudian di breakdown lagi menjadi sebuah hipotesis. And this is the realization of ignorance or complex uncertain situation. Kemudian kalau research ini, this is the answer that should be obtained as a result of the solution to a problem. Itu nanti akan membentuk sebuah hipotesis conventionally accepted variable assumption based on research question. The hypothesis is proposed according to the following model if then kayak gitu. Oke, jadi di sini contohnya ya, contoh dari problemnya, you have developed a fitness application, but it's unclear how to make money with this product. Seperti yang kita lakukan kemarin, kita sudah buat heart check application ya, kayak salah satu fitness application kayak gitu. Kemudian kita akan mencoba dari problem ini. Jadi aplikasinya itu masih belum bisa menghasilkan uang. Kita akan riset dengan beberapa question. What advantage does your product have? Jadi apa kelebihan dari produk kita yang kita buat? Who will be the main source of income? Jadi siapa yang akan menjadi penghasil utama ya? Kemudian what financial model should be used? Jadi harus menggunakan model finansial seperti apa? Oke, dari di sini nanti akan memunculkan sebuah hipotesis. If we determine who is the product target audience, then this consumer will ensure its payback and bring major income in. Nah, itu. Oke, oke itu tadi sudah ya dari bentuknya. Kemudian ini ada data filtering. Untuk data filtering aku coba langsung ke ini ya, ke tugasnya. Ntar ada yang perlu diinstal nggak? Oke, nggak ada. Oke, aku langsung aja ke Ini butuh platformnya ya. di fotoin nggak, Pak? Nggak usah ya? Gimana? Ini butuh di fotoin nggak, Pak? Nggak usah ya? Nggak usah. Nanti soalnya ada di materi ini, Frey. The theory, the basic ini. Silakan dibuka ini. Nah ini ya, untuk tugasnya itu ada dua. Di sini karena waktunya kurang cukup ya, nanti aku kirimkan kodenya aja beserta penjelasannya ya. Nah, di sini untuk tugas pertama itu ada 4 soal. Ada 4 soal. Soal yang pertama itu buat codingan pandasnya, di mana nanti dari codingan ini akan menghasilkan output yang di mana outputnya itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Di sini pertanyaan di sini ya. Di sini itu sudah disediakan untuk CSV-nya dari Google tadi. Nah, ini kalau ingin lihat datanya, tar. Nah, datanya banyak banget ya. Ini dari Google App di aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. App-nya apa, kemudian kategorinya apa, ratingnya apa, reviewnya apa, size-nya berapa, penginstalannya itu berapa. Nah, ini banyak ya. Sampai ini web browser banyak banget, messaging Vodacom banyak kayak ini ya. Sampai berapa baris nih, banyak banget. Oke, nah di sini dari data ini kita mendapat tugas. Tugasnya apa? Tugasnya ini ya. What is the title of the first application in the dataset? Ini pertanyaannya ini. Display the first few line of dataset and find the name of the app whose data is located in the first line. Nah, ini disuruh menampilkan beberapa data yang paling atas dari datasetnya. Seperti yang tadi kita mengimportnya terlebih dahulu untuk library-nya.
Kemudian kita dari file CSV tadi kita jadikan sebuah data frame di mana kita akan memanggil sebuah function atau metode dari Pandas Library yaitu read CSV. Kemudian dari pembacaan data itu disimpan di dalam variabel df atau data frame ya. Dan di sini aku udah kasih komentar untuk masing-masing pertanyaannya. What is the name of the application being the first? Nah, first ya. Kata kuncinya itu first, paling atas. Dari datasetnya itu head. Tadi menggunakan head. Kemudian yang kedua itu kategori. Jadi kategori of the application being the last one in dataset. The last one ya. Jadi yang paling akhir itu nanti ditampilkan seperti apa. Kemudian how many column are there in dataset. Nah, itu bisa untuk informasi mengenai kolomnya kita panggil metode info ini. Kemudian untuk menghasilkan sebuah statistik itu bisa ini ya, menggunakan describe-nya. Ketika kita jalankan, kita run, tar ya masih proses. Bentar-bentar aku coba jalankan lagi. Nah, ini ya. Jadi aku modif memang seperti ini untuk kodenya. Yang pertama itu head. Head itu yang mana ya? Nah, ini ya. Menampilkan 5 data paling atas. Nah, ini 5 row kali 12 kolom. Kemudian tailnya itu yang kedua ini tampilkan 5 baris bawah, infonya ini mengenai masing-masing kolomnya, kemudian nilai statistiknya seperti apa. Nah, setelah sudah terjawab, dicentang semua, tinggal submit, tinggal ngerjakan nomor 2 sampai 3. Ntar ini disembunyikan dulu aja. Di close. Oh, sorry, sorry. Nah, ini kita bisa lihat bentar ya. Aku run lagi, bentar, bentar, sorry. Wah, sampai tiga itu kayak question saja ya? Nggak ada bikin kode gitu. Iya, gak ada. Kodenya di nomor satu aja. Sama halnya di berikutnya. Ntar ya, aku run dulu. Soalnya jawabannya itu butuh lihat di sini. Oh ya, yang keduanya itu data extraction kayak gimana ya, Pak? Gimana? Data extraction kayak gimana? Data extraction ini merupakan data extraction ya. Untuk menampilkan data mentah menjadi data terstruktur atau data Oh, frame ini. berarti Diekstrak. tadi yang Bapak nge-skip itu cuman kayak penjelasan per kode gitu ya? Yang di skip nggak ada yang di skip sih. Tadi cuman head minimum nyari nilai nih. Cuma penjelasan ini baru ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu buat besok ya? Materi berikutnya ini yang tadi nampilin sebuah lupa extraction yang aku jelasin yang terakhir data extraction. Berarti cuman nampilin kode abis itu jelasin gitu. Iya, seperti itu, Frey. Di sini bentar describe. Oke, seperti ini ya. Kemudian di next nomor 2 kodenya kok nggak. Bentar ya. Ntar aku coba run ini. Oh, oke, ini sambil di run bisa. What is the name of the first application in dataset? Nah, itu nama yang pertama apa? Ini untuk kodenya ya. Jadi foto editor untuk 5, nah ini ya foto editor, Candy kamera, N apa kayak gitu. Sampai dan ini aja. Kemudian pertanyaan 2, which category does the last application in dataset? Aplikasi yang terakhir, kategori yang terakhir itu apa?
Ini lifestyle ya, bentar. Ini kolom terakhir kayaknya. Kok bisa? Copy the title from the console and paste it and change which category does the last application. The last application itu kategorinya apa? Oh ini ya, lifestyle ya. How many column in dataset? Ada berapa kolom? Kemudian nomor 3 itu tadi. Dan juga nomor 4 ini. Mediannya berapa? Average-nya berapa? Average itu mean ya. Median itu nilai tengahnya tadi. Oke, kurang lebih seperti itu, Frey. Oke, ada pertanyaan sebelum mengerjakan, Frey? Ah, tidak ada, Pak. Oke, boleh share screen ya, Frey. Nanti untuk tugas yang kedua bisa jadikan tugas rumah ya. Karena waktunya tidak nutut. Oh iya, bentar. Untuk kodenya belum mau kirim ya. Ya, Pak. Boleh lihat di chat ya, Frey. Nanti aku menyusul ya untuk collabnya. Ntar aku buatkan. Yang di chat itu yang pertama ya, Pak? Iya, yang pertama, Frey.
Mungkin bisa, oke. Oh, kalau di close itu kayaknya nggak bisa deh. Coba di back nomor satu, Frey. Ntar, kamu klik ini aja. Yang ini kamu klik, Frey. Nah, itu, kamu sembunyikan. Nah, itu. Digeser ke kiri ya. Oke. Kok gini ya, Pak? Oke. Ya, oke aja. Nah, itu kamu run dulu ya aplikasinya. Biar kelihatan. Nah, oke. Ini hitung semua kolomnya ya? How many column are the database? Nah, itu tadi ada di mana? Di info kah atau di describe? Untuk mengetahui informasi kolom. Coba di scroll ke bawah. Ya itu itu Oh ini, Pak. itu bisa. Ada 12 ya. Kalau di bawah kenapa, Pak? Ntar atasan dikit yang ketiga kayaknya nomor tiga. Nah ini ada info di info ya. Untuk mengetahui jumlah kolomnya. Total 12. Nah itu. Data column total 12. Hmm. Ini bisa 200 kali, Pak. Iya. Coba tiga biasanya dua kali. Sekarang bisa sampai 200. Nah ini tipe datanya tadi apa? Ah ya, average. Mean ya. Pakai titik kan, Pak? Iya.
Oke, sudah, Pak. Oke, oke, Frey. Eh, Mungkin karena waktunya udah habis, mungkin untuk yang tugas kedua itu kamu jadikan tugas rumah ya, Frey. Dan juga untuk penjelasan tugasnya aku kirimkan rekamannya lanjutan ya. Nanti aku nge-record lagi kayak gitu. Soalnya kebetulan aku mau ada acara, Frey. Jadi nanti aku Malam-malam, Pak. menyusul ya untuk itunya. Besok Acara apa, Pak? kebetulan ada acara keluarga, ada yang meninggal, saudara Oh, kayak bulenya istriku. Kayak gitu ya, Frey. Oh iya, Frey. turut, turut, turut Kebetulan. berduka ya, Pak. Iya, makasih, Frey. Mungkin untuk pembelajaran besok itu aku belum bisa ngisi ya, Frey. Mungkin bisa dilanjutkan minggu depan aja ya. Soalnya ada kendala tersebut, Frey. Nanti aku Bisa hari nyusul Rabu, Pak. bisa hari Sabtu minggu depan. Oh, Langsung minggu depannya aja ya. oke, Kayak Pak. gitu, Frey. Oke, thank Nanti you ya, via Frey. WhatsApp ya, Pak. Oke, aku sampaikan via WhatsApp ya untuk lanjutan tugas duanya penjelasannya. Oke, gitu ya, Terima Frey. kasih ya, Pak. Sama-sama. Sehat-sehat Sampai aja, Pak. ya. Turut berduka ya, Ya, Pak. makasih, Frey. Sampai jumpa minggu depan ya. Lalu, Frey, ini aku melanjutkan pembelajaran yang tadi. Nah, jadi tadi itu sempat kita skip karena memang waktunya nggak cukup ya, yaitu tentang data filtering. Jadi di data filtering itu berkaitan dengan statistik tadi ya, yaitu mencari nilai minimum, maksimum, mean, rata-rata, dan juga nilai tengah. Oke, jadi di sini ada contoh pertanyaan yang ditulis dengan Python terkait penggunaan function minimum dan maksimum. Jadi ini itu nanti untuk memfilter apabila ingin menampilkan datanya, terutama untuk nilai minimal dan maksimal pada kolom yang ingin kita cari. Jadi komennya itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi di sini print seperti biasa, kemudian di sini nama data frame-nya df tadi. Nah, di sini di dalam kurung itu kita sebutkan nama kolom yang ingin kita cari, nilai minimal atau maksimumnya itu apa. Baru di sini titik function name. Nah, di sini function name-nya itu kita bisa pilih apa itu minimum dan juga maksimum. Begitupun juga untuk yang mean dan median. Jadi kurang lebih untuk cara penulisan kodenya hampir sama. Tinggal yang membedakan fungsinya masing-masing ya. Kalau mean itu untuk mencari nilai rata-rata, kalau median itu untuk mencari nilai tengah. Dan itu nanti akan selalu mereturn sebuah number dan bertipe data float ini. Nah, di sini ada contoh simple terkait pencarian rata-rata ya. Jadi di sini itu ceritanya ingin menampilkan rata-rata harga rata-rata harga aplikasi dari data frame yang kita buat. Jadi di sini kenapa kita menggunakan round? Round ini itu untuk uh, menampilkan angka 3 ya, 3 di belakang koma. Jadi di sini 3 ini menentukan jumlah angka di belakang komanya. Data frame-nya apa, kemudian kolomnya apa yang ingin kita cari. Di sini salah satunya kolom price. Baru di sini ada pemanggilan nama fungsinya yaitu main untuk mencari nilai rata-rata. Jadi dengan kode seperti ini, maka nanti akan menampilkan nilai rata-ratanya yang angkanya berbentuk koma-koma, yaitu 3 angka di belakang koma, entah 7, berapa kayak gitu. Maka nanti tinggal di print aja, print average price of an app, baru dipanggil nama variabelnya tadi, tempat untuk menyimpan nilai meannya. Oke, kurang lebih hampir sama untuk function-function yang lain ya, minimal maksimal. Jadi cara penulisannya kurang lebih sama, cuman yang membedakan eh, mungkin untuk yang median ataupun minimum ataupun maksimum itu nanti tidak menggunakan round karena
round ini yang perlu kamu ingat bahwa untuk menuliskan atau mengkonvert angka yang ada komanya. Kalau ini tiga ya, ada tiga angka di belakang koma. Kenapa di kasus mean itu kita menggunakan round? Karena memang hasilnya itu ketika semua dijumlahkan dan dibagi, itu mestinya mendapatkan nilai yang ada koma-komanya. Dan ini hanya berlaku pada mean saja ya. Oke, itu terkait salah satu contohnya ya. Jadi ada banyak sekali contoh kasusnya. Di sini ada sebuah contoh latihan. Disuruh mencari rata-rata angka pendownloadan atau penginstalan aplikasi yang memiliki rating lebih dari 4,9. Nah, ini ya. Jadi langkah yang pertama yaitu kita harus mencari sebuah atau mendeskripsikan sebuah data frame terlebih dahulu. Kemudian kita buatkan df dan square bracket ini ya, square bracket. Nah, dan di dalamnya nanti kita tinggal tentukan kira-kira kolom mana yang harus kita masukkan di sini. Karena di sini itu kita disuruh mencari download, total install ya, dan juga ratingnya, maka nanti eh, yang akan kita tampilkan di sini ya, meannya itu ini, df install, oh sorry, sorry. Jadi di dalamnya itu yang pertama cara bacanya mulai dari belakang. Jadi di sini tadi disuruh mencari total pendownloadan, penginstalan terhadap aplikasi yang memiliki rating di atas 4,9. Maka yang dibaca pertama kali ini ya, df, nah ini data frame, kemudian di dalamnya itu kita kasih kondisi df lagi, df rating lebih besar dari 4,9. Artinya pendownloadan aplikasi untuk ratingnya di atas 4,9. Baru nanti di print. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika nanti menjalankan seperti ini, maka nanti akan tampil seperti ini. Semua kolom ya ini, semua kolom. Karena tadi tidak ada pendefinisian kolom total download, maka ketika langsung ditulis seperti ini filter ya. Ini filter, maka nanti langsung menampilkan semua kolomnya, tidak menampilkan kolom download saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ingin menampilkan kolom install juga, gimana? Nah, di sini ya. Jadi untuk menampilkan kolomnya seperti ini, df, kemudian data frame kita buatkan filternya terlebih dahulu. Filternya apa? Filternya yaitu rating, yang aplikasi yang ratingnya di atas 4,9. Oke, filternya diletakkan di dalam sini. Kemudian untuk kolom yang ingin kita tampilkan, jumlah atau total penginstalannya. Nah, itu kita tinggal tambahin square bracket lagi di sebelahnya, yaitu pilih kolom install. Nah, kemudian dari kolom install ini kita ingin mencari apa? Nilai minimum kah, nilai maksimal kah, mean kah, atau median. Karena tadi di soal itu determine the average. Kita disuruh mencari average. Dimana kalau di matematika istilah average itu mean ya. Maka nanti di komennya, functionnya kita langsung panggil mean. Jadi kolom install titik mean. Nah itu yang di rata-rata itu kolom installnya yang ada titiknya itu. Kurang lebih seperti itu. Yang di awal ini berlaku untuk filternya. Dan yang kedua ini untuk menampilkan rata-rata penginstalan aplikasinya. Oke, oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari potongan kode ini kita letakkan di dalam argumen print supaya nanti hasilnya tampil di output atau terminal. Nah, ini. Jadi ketika ditampilkan kurang lebih bentuknya seperti ini outputnya. 331,4. Nah, itu. Kalau filternya kita hapus, misalkan rating lebih dari 4,9, maka nanti akan berbeda juga hasilnya. Ini akan
menjumlahkan semuanya tanpa filternya. Jadi rating di bawah 4,9 itu juga termasuk nanti. Ini filternya ya, karena ada filter jadi yang dihitung mainnya hanya rating yang di atas 4,9. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk yang kedua. Ini ada lagi disuruh mencari rata-rata pendownloadan terhadap aplikasi yang free. Jadi bukan premium ya, free di mana ratingnya itu lebih dari 4,9. Jadi kurang lebih hampir sama kayak barusan, cuman di sini ada penambahan filter yaitu aplikasi yang tidak berbayar atau free. Nah, jadi kurang lebih kayak sama kayak tadi ya. Cuman di sini kurang lebih hampir sama karena di sini ada dua parameter ya, dua filter. Maka kita harus menggunakan ini ya, dan ini N, lambang dan. Nah, nih, sign N. Kalau N itu simbolnya menggunakan ini, kalau OR itu garis lurus ini, kayak I. Nah, itu DF, DF rating lebih besar dari 9. Oke, filter artinya cari aplikasi yang ratingnya di atas 4,9 dan tipenya itu free. Kayak gitu. Maka nanti yang ditampilkan sama. Nilai atau rata-rata penginstalan aplikasinya berapa. Kan nanti nilainya akan tampil seperti ini. Nah, ini ya kodenya kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk tugas yang kedua tadi itu belum sempat kita kerjakan karena keterbatasan waktu. Dan di sini modul 3 lesson 2 ya, filtering data. Nah, di sini sama kayak tadi. Di sini ada 5 soal. Nomor satu itu soal codingnya. Jadi nanti untuk codingnya kurang lebih seperti ini. Ini kamu bisa screenshot ya. Aku nggak kirimin kodenya. Nanti bisa di screenshot. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ntar, 6, 7, silakan di screenshot ya. 8, 9, 10. Oke, udah. Oke, jadi di sini kodenya sama kayak tadi. Em, itu pertama kita import dulu untuk library-nya, kemudian kita ekstrak datanya. Dan di sini nanti akan ada beberapa soal mengenai filtering data. Nah ini, how much does the cheapest paid app cost? Dari di sini kita disuruh mencari mencari aplikasi yang harganya paling murah dan tipenya berbayar. Jadi bukan free lagi ya, jadi berbayar. Jadi kita langsung menggunakan filter seperti ini. DF sama kayak tadi DF type, type-nya apa? Berbayar, paid. Kemudian yang ingin ditampilkan nilainya apa? Nilainya price dengan nilai harga yang paling terkecil. Jadi kita bisa menggunakan komen ini ya, min. Oke, itu untuk nomor satu. Untuk nomor dua, bentar aku lihat dulu soalnya. Ini nih, what is the median number of app install in the art design kategori? Oke, kita seperti yang aku sampaikan di awal bahwa untuk cara membaca filternya itu kita lihat dari belakang ya. Jadi kategori the art and design kategori. Oke, berarti di sini filternya kita buat tabel kategori yang value-nya itu art and design. Nah, ini print DF kategori value-nya art design, kemudian nilai tengah. Nilai tengah di matematika itu istilahnya median ya. Install median. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk berlaku untuk eh, soal-soal berikutnya. Silakan Frey kerjakan sendiri ya dan pelajari. Nanti kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan melalui WA. Nah, ini juga mencari nilai maksimum yang tipe aplikasinya itu free, tapi yang ditampilkan itu reviewnya. Kalau tadi penginstalan harga, kalau ini review. Baru nanti untuk mencari harga ya, jumlah aplikasi
free dikurangi paid. Nah, itu. Oke, kemudian ini ada juga minimum kategori. Nah, tinggal memainkan filternya saja di sini. Kurang lebih seperti itu, free. Oke, jadi ini untuk nomor satu, seperti yang tadi ya di tugas pertama, bahwa dari kode nomor satu ini ketika kita run, hasilnya itu nanti akan menjadi kunci jawaban dari soal-soal berikutnya. Soal nomor 2 sampai dengan nomor 5. Nah, itu jadi kalau misalkan uh, Frey memahami kodenya dan paham alurnya, nanti bisa lihat kunci jawabannya di terminal. Jadi kalau nanti tinggal kopas saja ya. Nah ini, how much does the cheapest paid app cost? Nah ini berkaitan dengan kode nomor satu ya. Soal nomor satu, harga yang paling murah. Kemudian ini juga art design. Jadi secara berurutan ya. Nomor satu ini, nomor dua ini, tiga ini, empat ini, lima ini, kayak gitu. Nanti silakan dicari sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke aku melalui WA. Dan juga untuk kodenya, um, oh ya, tadi udah aku kirim ya. Udah aku kirim yang tugas pertama, kemudian yang tugas kedua tadi udah aku kasih kesempatan untuk screenshot. Silakan mungkin kalau terlewat tinggal diubah ke menit berapa. Tadi aku sempat memberikan waktu untuk tag screenshot untuk kodenya. Kurang lebih seperti itu, Frey. Terima kasih.